Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera
Salam sehat saudara-saudari yang terkasih, senang sekali kita dapat berjumpa dalam acara KTKC dalam keluarga Permata di tengah pandemi dengan tema Doa dalam Keluarga. Bersama Bapak Uskup Keuskupan Banjarmasin, Monsinyur Petrus Bodeng Timang, dan Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Banjarmasin, Romo Ignatius Tari MSF, dan saya Agatha Putri. Baik, untuk mengawali katekese pada hari ini, saya persilahkan kepada Romo Ignatius Tari. Terima kasih Mbak Agatha Putri. Para pemirsa di rumah, selamat berjumpa dalam acara katekese keluarga Permata di tengah pandemi dengan tema doa dalam keluarga bersama Bapak Uskup kita, Bapak Uskup Monsinyur Petrus Bodeng Timang. Mari kita awali acara ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Uskup kita. Silakan Bapak Uskup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang penuh kasih, Engkau telah menguduskan keluarga pilihan-Mu. Ingatlah bahwa keluarga kami adalah milik-Mu, karena kami telah mempersembahkan diri kepada-Mu. Sudilah menolong dan melindungi keluarga kami dalam kesukaran sehari-hari. Berilah kami rahmat-Mu, supaya dengan tekun dapat meniru teladan keluarga-Mu yang kudus. Berkatilah kami sekeluarga, serta semua orang yang mendukung dan memberi penghiburan kepada keluarga kami, terlebih di masa pandemi ini. Bunda Maria, semoga di bawah naungan-Mu kami mampu menjadikan keluarga kami gereja rumah tangga yang rukun. Santo Yusuf, Bapa pelindung keluarga kami, tolonglah kami dalam membangun kebersamaan dalam keluarga. Kami percaya bahwa dengan meneladan cara hidup keluarga kudus di Nazaret, kami semakin berkenan kepada Bapa serta sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik para pemirsa di rumah, Permata di tengah pandemi, itulah tema yang akan kita bersama renungkan dalam katekese keluarga bersama Bapak Uskup kita. Bapak Uskup, sejak Maret kita itu kan bekerja dari rumah dan barangkali juga berdoa dari rumah. Nah, pertanyaannya, barangkali Bapak Uskup bisa sedikit memberikan katekese kepada keluarga-keluarga, seberapa penting atau mengapa kita perlu justru di tengah pandemi ini membiasakan doa di dalam keluarga, doa bersama di dalam keluarga. Baik, terima kasih Romo Ignatius Tari. Pertama-tama baik saya ingatkan tema utama yang disampaikan oleh Paus Fransiskus kepada umatnya dan kepada umat manusia pada tahun-tahun terakhir ini ialah perjumpaan dengan Tuhan. Hanya dalam perjumpaan dengan Tuhan, manusia perlahan-lahan bertumbuh mendekati kekudusan Allah dan manusia menjadi kudus. Dan kekudusan itu dicari bukan dalam hal-hal yang istimewa, melainkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu menjadi nyata dalam surat apostolik beliau, Evangelii Gaudium, sukacita Injil, dan beberapa waktu yang lalu, Gaudete et exsultate, bergembira dan bersukacita selalu. Itulah tanda orang Kristiani, kalau mau orang Katolik. Hidup dalam sukacita karena Allah hadir dan bekerja dalam dirinya, dalam keluarganya. Sehingga jangankan pada masa pandemi, dalam keadaan normal pun
setiap orang beriman itu perlu berdoa dan wajib berdoa. Bukan sebagai suatu perintah, tetapi suatu kebutuhan. Perjumpaan dengan Tuhan itu memberikan segi atau dimensi rohani, kalau mau ilahi, kepada hidup kita sehari-hari. Ibu rumah tangga di dapur, orang ke kantor, petani di ladang, nelayan di laut, itu semuanya lah kegiatan kita sehari-hari. Pastor melayani umat. Pastor melayani umat bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk jaim, tetapi untuk mengalami dan membagikan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Sehingga segala kegiatan seorang manusia, kegiatan dalam keluarga, kegiatan suami istri itu, bahkan kehidupan suami istri yang paling intim, hubungan seksual suami istri itu adalah tanda kehadiran Tuhan dalam hidupnya, dalam perjuangannya. Supaya semakin mampu, berani, setia dan tekun menjalankan kewajibannya sebagai ciptaan Tuhan, sebagai anak Allah melalui pembaptisannya. Dengan demikian, doa itu bukan sesuatu tambahan pada hidup seseorang, melainkan itu bagian tak terpisahkan dari hidup, bahkan bagian yang paling penting. Kegiatan apapun yang semakin mendekatkan seseorang dengan Tuhan, sehingga hidupnya menjadi berkat bagi sesamanya, bagi dirinya sendiri, bagi anggota keluarganya, bagi pasangannya, bagi orang yang berkeluarga, itu adalah sarana dan kesempatan berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan itulah yang kita sebut doa. Maka menurut ajaran Gereja Katolik, perjumpaan yang paling nyata, yang paling penuh dalam suatu perayaan di atas muka bumi ini ialah Ekaristi. Maka seluruh kegiatan seorang beriman Kristiani itu berpuncak pada Ekaristi. Itulah doa yang paling unggul dan paling utama. Pada kesempatan seorang beriman itu menyatukan diri dengan Kristus. Bukan saja Kristus yang mulia, tetapi Kristus yang bersengsara dan memberikan hidupnya untuk keselamatan manusia. Maka kalau seorang itu rajin dan setia membaca, bukan saja membaca kitab suci, tapi mengikuti perayaan Ekaristi sebagai doa yang tertinggi dan paling sempurna, maka dia juga ikut ambil bagian dalam persembahan hidup Yesus. Dan dengan demikian juga ambil bagian dalam kemuliaan kebangkitannya. Itu kira-kira mengapa seorang Kristiani hanya seorang Kristiani yang benar kalau dia berdoa. Dan doa itu bukan hanya kesempatan khusus, tetapi dalam setiap detik hidupnya sebetulnya dia berdoa. Dan itu dikhususkan pada kesempatan-kesempatan tertentu. Ada doa devosi, misalnya doa rosari, doa novena, doa di gereja, doa di depan gua Bunda Maria, doa pribadi atau doa bersama, itu semuanya macam-macam doa, tapi sekali lagi itu semua mengarah kepada perjumpaan manusia dalam rupa roti dan anggur dalam perayaan Ekaristi. Wah, menarik sekali ya. Jadi menurut Bapak Uskup sebagai katekesi kita hari ini, doa dalam keluarga itu bisa kita sebut sebagai panggilan nih Bapak Uskup. Betul. Dan panggilan yang utama. Panggilan yang utama. Panggilan untuk mendekatkan diri semakin hari semakin dekat kepada Allah, kepada sifat-sifatnya. Dengan lain kata,
seperti diingatkan oleh Paus, kita dipanggil untuk memperjuangkan kekudusan. Sehingga kita kudus bukan karena kita tidak punya lagi dosa, tetapi karena kita dirahmati, katakanlah dilimpahi dengan kekudusan Allah. Sehingga kita dipanggil untuk kesucian, dan itu berarti kita dipanggil untuk berdoa. Dan hidup kita harus menjadi suatu doa yang terus-menerus kepada Tuhan. Dan kita dipanggil untuk menyatakan doa itu dalam keluarga. Keluarga itu adalah gereja yang paling kecil, di mana suami, istri, dan anak-anak merupakan segitiga sama kaki, dan di pusatnya itu ada Allah. Jadi kalau Allah ada di tengah-tengahnya, Allah Tritunggal, maka seluruh kegiatan dari segitiga sama kaki ini akan berbau ilahi, berbau rohani. Dan kita dipanggil untuk terus-menerus saling mengasah kasih, saling mengasihi, saling mengasuh, supaya kita bertumbuh dalam kesucian itu, sehingga kita sampai pada titik di mana Paulus dalam suratnya kepada umat di Galatia mengatakan, aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Nah, itulah cita-cita hidup suatu keluarga Kristiani dan hidup orang Kristiani. Dan kalau demikian, kebaikan akan makin bertambah-tambah dan kejahatan akan berkurang. Dan keluarga bukannya menjadi tercerai-berai, tetapi makin bersatu. Jadi kalau ada orang Katolik yang berdoa dan rajin berdoa, keluarga Katolik yang rajin berdoa, ya sudah dibayangkan bahwa mereka berpikir mengenai perpisahan, apalagi perceraian. Karena Allah yang ada dalam pusat hidup mereka itu selalu menarik mereka untuk tumbuh dalam kesucian, tumbuh mendekati kekudusan Allah. Baik, Bapak Uskup, menarik sekali yang tadi Bapak Uskup katakan di awal, bahwa doa bersama maupun doa pribadi juga termasuk berbagai praktek devosi. Tadi disebutkan rosario, Bapak Uskup, ya. Juga berbagai doa-doa devosi lain itu menjadi sarana yang efektif untuk menjumpai Allah, menjumpai Yesus di tengah keluarga. Dan Bapak Uskup tadi menegaskan bahwa doa itu mengungkapkan dimensi rohani atau bisa dikatakan dimensi spiritual dari keluarga. Nah, barangkali Bapak Uskup bisa bercerita lebih lanjut atau sedikit berkatekese bagaimana dimensi kehidupan atau dimensi spiritual itu bisa dihadirkan dalam hidup sehari-hari. Nah, tadi Bapak Uskup katakan bukan hanya dalam perkawinan sebenarnya, tapi juga dalam hal-hal lain seperti petani, dia menjalani hidup menjadi petani. Dengan cara itu dia bisa menjadi kudus, ya, atau ya mungkin bisa dikatakan perkawinan dan berkeluarga juga jalan hidup yang kita pilih, tapi dengan kesungguhan hati dan sekuat tenaga, itu merupakan jalan rohani. Nah, barangkali Bapak Uskup bisa bercerita lebih jauh mengenai bagaimana dimensi spiritual ini kita hadirkan dalam hidup sehari-hari. Benar sekali, seperti tadi saya katakan kepada Mbak Agatha, dengan doa itu kebajikan, keutamaan itu semakin ditingkatkan, ibaratnya menjadi semakin besar. Dosa dan kejahatan yang melekat pada diri kita, segala ancaman dan godaan yang datang dari luar itu dengan lebih mudah kita cegah. Dengan demikian, doa itu semacam menjadi penangkal segala kejahatan dan pupuk yang menyuburkan hidup rohani kita sebagai ciptaan Tuhan dan anak-anak Allah. Dengan lebih sering berdoa, dengan demikian juga segala pergumulan keluarga itu kita langsung hadirkan kepada Tuhan. Memang kita sangat terbantu dengan kemajuan teknologi, informasi, dan sarana komunikasi sekarang ini.
dengan adanya Facebook, ada Instagram dan apa. Tapi ada bahaya bahwa orang ketika mengalami kesulitan curhat di Facebooknya, di Instagramnya, dan seluruh dunia membacanya, tapi tidak ada seorang pun yang bisa memberikan dia kekuatan untuk mengatasi kesulitannya. Betul sekali. Bahkan mungkin dia akan menjadi lebih kalut dan galau. Apalagi kalau orang malah menertawakan dia dengan macam-macam komen, ya. Malah kehidupannya menjadi semakin kosong dan semakin kering. Menarik. Dan boleh jadi karena kesulitan dan bebannya itu, dia juga semakin menjauh dari anggota keluarganya. Istri dari suaminya, suami dari istrinya, anak-anak dari orang tuanya. Mereka mencari solusi-solusi terhadap macam-macam persoalan yang setiap hari bukannya semakin berkurang, melainkan semakin bertambah. Bukannya menjadi semakin ringan, tetapi makin berat. Ketika orang terjebak dalam situasi seperti itu, maka orang harus kembali kepada fitrahnya, kepada asal usulnya, yaitu Allah sendiri. Yang sekali lagi dalam paham hidup berkeluarga dan perkawinan Katolik, Allah hadir dalam setiap momen hidup suami istri dan hidup keluarga. Dialah yang menarik kita ke atas, mengangkat kita supaya hidup kita lebih mulia, hidup kita lebih bermakna, lebih berarti bagi sesama, dan juga semakin berkenan kepada Tuhan. Sebaliknya, ketika kita mencari solusi untuk segala pergumulan kita itu dalam hal-hal yang bukan Tuhan, kita bukannya menemukan solusi, melainkan kita akan mengalami kekeringan. Dan kita akan mencari solusi-solusi yang justru membuat kita semakin terpuruk. Karena solusi dari segala persoalan kita, juga tujuan dari segala syukur dan kegembiraan kita itu bukan barang benda, bukan barang ciptaan termasuk manusia, melainkan Tuhan. Yang adalah tujuan hidup kita dan asal segala yang baik. Maka Pak Tani ketika dia mencangkul di ladang atau di sawahnya, dia menyadari bahwa dia bekerja karena diutus oleh Tuhan untuk menghidupi keluarganya, tapi juga memberikan kehidupan kepada begitu banyak orang, lebih-lebih di perkotaan yang mungkin dia tidak kenal. Ketika seorang nelayan sementara melaut di tengah gelombang badai yang besar, dia mempertaruhkan nyawanya, tapi dia tahu inilah panggilannya, untuk itulah dia diutus, maka dia akan menjalankan itu dengan penuh sukacita untuk menjadi berkat bukan saja bagi keluarganya, melainkan begitu banyak orang, mungkin jutaan orang di perkotaan ikut menikmati keringatnya. Itulah persembahan dia sebagai seorang beriman yang nelayan, atau sebagai seorang pengemudi bis atau apapun juga. Segala kegiatan kita itu berpusat pada Allah melalui doa-doa kita, dan mendapatkan kekuatan, mendapat pengarahan, pencerahan dari Allah sebagai sumber energi kita dan sekaligus sumber segala kebaikan. Baik Bapak Uskup, berarti untuk doa sendiri itu artinya dalam kesukaan, dalam kegembiraan, dalam sukacita, dan dalam kesedihan pastinya. Tapi terkadang kita sebagai manusia, kalau lagi sukacita, lagi gembira itu bisa lupa akan doa. Apalagi kita sebagai, kebetulan saya sudah punya suami, sudah punya anak, kesibukan itu sangat sulit sekali untuk menjadikan satu keluarga untuk doa bersama. Nah, bagaimana dan kapan sih waktu yang paling tepat untuk menumbuhkan doa dalam keluarga itu bisa tumbuh dan hidup di dalam keluarga? Pertanyaannya bagus sekali dari seorang ibu keluarga yang juga seorang profesional. Saya pernah membaca bahwa ibu-ibu yang sedang hamil di Singapura, orang Singapura dan orang Israel itu seringkali ketika waktu senggangnya dia memutar lagu-lagu klasik yang soft. Untuk apa? Untuk merangsang segala yang indah dan bagus bagi anaknya yang masih dalam kandungannya. Artinya apa? Walaupun ini tidak dihubungkan dengan keagamaan, tetapi untuk paham kita
Sejak detik pertama seorang anak ada dalam rahim ibunya, sejak waktu itu juga dia sudah hidup. Dan sejak itu juga dia mesti diperkenalkan bahwa dia itu bukan lahir dari ketiadaan, tetapi hadir dan lahir dari Allah. Maka ketika ibunya itu rajin berdoa, entah dia dalam keadaan senang, entah dalam keadaan susah, otomatis anaknya yang dalam rahimnya juga akan ikut berdoa sebetulnya. Jadi jangan mengatakan nanti kalau dia sudah pintar bicara. Di sejumlah keluarga, mohon maaf saya amati, anak-anak belum tahu bicara, tapi sudah tahu tokoh-tokoh film televisi Upin dan Ipin. Walaupun belum tahu mengucapkan. Tapi nama Yesus belum pernah disebutkan. Jadi saya kira ini menjadi tanggung jawab keluarga-keluarga, orang tua untuk menciptakan suasana doa dalam keluarga itu. Saya ingatkan kutipan dari kitab Tobit. Ketika Tobia itu pergi ke tempat yang jauh untuk mencari jodoh, akhirnya dia ketemu dengan ternyata kerabatnya, Sarah. Tetapi Sarah ini secara berturut-turut kehilangan suaminya. Pada malam pertama suaminya meninggal, entah karena apa, katakan karena diganggu roh jahat. Namun Tobia percaya bahwa itulah jodoh yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Maka sebelum mereka tidur bersama malam itu, mereka berdoa bersama-sama. Dan Tobia itu berdoa, Tuhan, aku mengambil saudariku ini bukan karena nafsu, bukan karena apa, tapi karena kehendak-Mu sendiri. Artinya hidup perkawinan mereka, tidur mereka malam itu diserahkan kepada Tuhan. Maka semua yang terjadi itu adalah pujian bagi Tuhan. Dan sekaligus syukur bahwa hidup mereka itu berasal dari Tuhan. Dan kitab Tobit menceritakan bahwa malam itu mereka selamat dan besok paginya baik Sarah maupun Tobit itu bangun dengan sehat. Artinya apa? Segala sesuatu itu dipercayakan kepada Tuhan sedini mungkin. Tadi sudah saya katakan, doa itu bukan hanya pertama-tama tindakan, apalagi melafalkan sejumlah doa, tetapi pertama-tama suatu sikap hidup. Selalu online dengan Tuhan. Apapun juga yang kita kerjakan. Memang ada waktu-waktu khusus untuk menyatakan doa itu, entah secara lisan, entah secara hening saja, entah membaca beberapa ayat kitab suci dan merenungkannya. Itu adalah tindakan berdoa. Tapi seluruh hidup kita itu harus menjadi doa. Dan doa itu bukan lagi hanya kata-kata, bukan hanya tindakan pergi ke gereja, melainkan suatu sikap. Artinya apapun juga kita laporkan kepada Tuhan. Sehingga sebelum siapapun juga mengetahuinya, bahkan mungkin saya mengetahui apa sumber masalah saya, Tuhan sudah tahu. Dan Tuhan tahu solusinya apa. Jadi pertanyaannya sejak kapan? Ya sejak anak itu hadir di bumi ini melalui rahim ibunya. Saat itulah juga anak itu harus belajar berdoa karena orang tuanya berdoa bersama-sama. Suami istri atau kakak-kakak dari bayi itu dia berdoa bersama. Sebelum tidur, bangun tidur, sebelum dan sesudah makan, minimal seperti kami dulu sebagai bocah-bocah diajar, ya minimal kita tanda salib ya. Untuk mengingatkan kita bahwa tindakan kita ini ada dalam naungan Tuhan dan karena kuasa Tuhan. Apa yang dimulai dalam Tuhan dan dengan kuasa Tuhan juga akan berakhir dalam Tuhan dan dengan kuasa Tuhan. Dan itu apa yang dibuat oleh Allah itu semuanya baiklah adanya. Apapun juga kenyataan konkret yang kita alami dan kita hadapi. Baik, Bapak Uskup, apakah itu berarti bisa dikatakan begini, bahwa seluruh kehidupan manusia, kehidupan keluarga-keluarga, kehidupan kita, itu hendaknya kita bangun dalam semangat atau suasana doa. Dan itu tidak hanya ketika anak-anak, remaja, dewasa, atau ketika saat mencari jodoh, atau ketika saat tidur saja. Tapi sebetulnya, seperti yang tadi Bapak Uskup katakan, saya rasa menarik ya.
kita tidak hanya online dengan HP, online dengan internet, online dengan, tapi juga selalu online dengan Tuhan karena Dia adalah sumber dan juga arah yang dituju dari seluruh kehidupan kita. Apakah bisa dikatakan demikian, Bapak Uskup? Benar sekali, Pastor. Dalam Injil Yesus mengatakan, mintalah maka kamu akan diberi. Carilah kamu akan menemukan. Ketuklah pintu maka akan dibukakan. Butir pertama iman kita ialah itu semuanya berasal dari Allah. Allah Maha baik, Dia tahu segala-galanya. Namun Allah juga mau supaya kita ada usaha. Itu. Antara tanda petik mencari Dia. Dan sarana untuk mencari Dia itu justru adalah doa. Dalam kitab Wahyu bab 3 ayat 20 dikatakan, lihatlah aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk ke dalamnya. Tetapi manusia sekarang itu cenderung sibuk dengan macam-macam agenda, seperti Mbak Agatha ini dari pagi sampai malam, pekerjaan dibawa dari kantor dan seterusnya. Para pastor juga mungkin sibuk melayani, tapi melayani, tetapi tidak membuka pintu bagi Yesus yang hadir. Dia sudah lalu lalang di depan pintu hatinya, tapi dia sibuk dengan pikirannya, dengan programnya, dengan macam-macam acara, apalagi mungkin dengan kesulitan-kesulitannya, atau dengan sukacitanya seperti dikatakan Mbak Agatha tadi, lalu lupa bahwa ada Tuhan yang menanti di depan pintu dan untuk masuk, memberkati dan meneguhkan apa yang baik dalam hidup kita, tetapi juga mendukung kita ketika kita lagi terpuruk karena mengalami kesulitan, mengalami hambatan, bahkan mungkin kegagalan dalam rencana atau program kita. Mungkin juga kita merasa ada kegagalan dalam hidup berkeluarga atau sebagai orang tua. Pada saat itu kitab Wahyu mengatakan Yesus ada di depan pintu hatimu. Dia mengetuk dan mungkin mengetuk keras sekali. Tapi karena kita bising dengan musik dunia ini, ada musik reggae, ada dangdut, ada segala macam, sehingga ketukan yang keras tapi lembut dari Tuhan itu seringkali tidak terdeteksi oleh kita. Maka kita mengatakan, Tuhan, kenapa Engkau tidak mengabulkan doaku? Apa sebabnya kita datang hanya kepada Dia kalau saya mau ujian, kalau mau lamar pekerjaan, Tuhan. Ini lututku sudah tebal karena berlutut. Sekian lilin sudah saya pasang di depan Gua Maria, di depan patung ini. Tapi sepanjang hidup kita, di luar ketika kita mengalami masalah seperti itu, kita tidak pernah membuka pintu bagi Tuhan. Jadi hubungan online itu artinya, dalam bahasa pintu, ya pintu kita selalu terbuka pertama-tama kepada Tuhan. Bukan kepada siapa-siapa. Dan ketika kita menghendaki meminta sesuatu, pasti Tuhan tahu. Dan pengkhotbah mengatakan semuanya indah pada waktunya. Mungkin kita ingat sekali anak kita lulus. Tapi ya mungkin Tuhan mempunyai rencana lain. Kita berdoa semua tapi dia belum lulus. Itu bukan tanda bahwa Tuhan tidak mendengarkan kita. Mungkin masih ada kendala di depan pintu rumah kita sehingga Tuhan tidak bisa masuk. Dan Tuhan mau supaya pertama-tama kita membuka hati, membuka pikiran dan hidup kita bagi Tuhan, supaya hukum-hukumnya dan kehadirannya yang menentukan hidup kita. Bukan apa yang kita mau, bukan apa yang kita kehendaki. Itu seperti lampu lalu lintas sih Bapak Uskup ya. Artinya kalau misalnya Tuhan itu kasih hijau semua, akan tabrakan semua. Jadi harus ada merah, ada kuning, ada hijau. Luar biasa. Luar biasa. Iya, baik sekali Bapak Uskup. Dan berbicara soal masa sekarang Bapak Uskup, ini adalah masa yang sangat berat bagi Indonesia, bagi dunia kita sendiri, bahwa pandemi COVID-19 ini melanda dunia kita dan termasuk Indonesia juga Banjarmasin. Ini adalah kedukaan yang sangat mendalam, di mana banyak korban jiwa dan banyak juga orang-orang yang tidak bisa bangkit dari keterpurukan ini Bapak Uskup. Dan kita sendiri pun sebagai keluarga yang sampai saat ini masih sehat Bapak Uskup, di tengah keluarga ini kita belajar online, beribadah dari rumah, sekolah dari rumah, bekerja dari rumah. Nah, apakah di masa pandemi ini adalah masa tantangan untuk kita, di mana kita bisa menumbuhkan doa dalam keluarga? Karena keluarga akhirnya berkumpul bersama, melakukan semua di rumah, walaupun terkadang-kadang malah bikin ribut,
karena terlalu banyak kegiatan di rumah, tapi ini menjadi tantangan tersendiri bagi keluarga-keluarga Katolik yang ada di Indonesia dan juga ada di dunia ya Bapak Uskup. Betul sekali Mbak Agatha. Tadi saya kutip kitab pengkhotbah yang mengatakan semuanya indah pada waktunya. Keyakinan iman Kristiani ialah tidak ada sesuatu yang terjadi di bumi ini yang tidak diketahui Tuhan. Dan pasti semua ada tujuannya. Dan kitab suci sendiri mengibaratkan hidup kita dengan emas. Emas kalau tidak diasah dan tidak dimasukkan dalam api dengan suhu yang tinggi, dia tidak akan cemerlang sebagai emas. Dan saya kira begitulah juga Tuhan memproses hidup kita ini. Yang ada miliaran manusia di dunia ini dengan macam-macam kebutuhan. Tuhan tahu pada waktunya kapan manusia itu harus disadarkan bahwa ada sesuatu yang harus berubah dalam hidupnya. Dan saya menanggapi peristiwa sekarang ini, pandemi yang melanda hampir seluruh muka bumi ini. Seperti apa yang disampaikan dalam Alkitab sendiri, misalnya Bahtera Nuh dengan banjir itu. Saya kira itu semacam pembersihan, bukan manusia secara fisik, tetapi lebih-lebih mentalitas manusia. Mungkin harus dicuci ulang, harus diarahkan ulang. Sehingga dengan beberapa protokol yang ditentukan oleh pemerintah, misalnya social distancing, artinya kita menjaga jarak sosial baik dalam rumah maupun dengan orang-orang di luar rumah kita. Mungkin Tuhan menghendaki supaya dengan adanya pembatasan sosial itu, kita justru semakin kembali kepada jati diri kita masing-masing. Untuk sekali lagi menemukan inti yang terdalam hidup kita, yaitu Tuhan. Mungkin juga kesempatan seperti Mbak Agatha ini, hidup dalam keluarga besar, ada anak-anak. Saya menduga banyak ibu yang sakit kepala. Sudah 7 bulan anak-anak itu hidup di rumah dengan ibu ini, dengan segala kegiatan rutin. Mungkin mereka itu diberikan kesempatan untuk belajar lebih mendalam tentang anaknya, tentang karakternya. Yang selama ini bertahun-tahun diserahkan kepada ibu guru atau guru agama di sekolah, di gereja, dan seterusnya. Sekarang mereka mesti belajar bukan saja mengenal karakter anak-anaknya dan semakin mencintai mereka lebih mendalam, melainkan juga ya mereka harus belajar pelajaran anak-anaknya di rumah. Dan bahkan mungkin sarana untuk belajar online itu, teknologi IT itu mereka juga harus belajar dan seterusnya. Memang kelihatannya itu seolah-olah menjadi beban bagi keluarga. Tapi saya percaya tidak ada kejadian yang tidak dipakai oleh Tuhan untuk kebaikan manusia. Ibaratnya untuk menjadikan manusia itu naik kelas. Bukan dalam dunia akademik, tetapi dalam kemanusiaan, dan kalau mau dalam keagamaan, supaya manusia menjadi lebih ilahi, bisa mempertemukan apa yang seolah-olah tidak bisa dipertemukan, seperti Allah itu bisa itu menegur orang yang jahat maupun orang yang baik sesuai dengan tujuan Tuhan untuk menaikkan kelas manusia itu sebagai manusia di hadapan Tuhan dan di hadapan sesamanya. Jadi social distancing, kerap mencuci tangan, lalu pakai masker. Ya mungkin tidak nyaman. Seperti kita ini mungkin merasa tidak nyaman. Tetapi pasti ada manfaat yang berguna untuk mengingatkan kita kembali akan jati diri kita, akan fitrah kita. Kita berasal dari Tuhan. Dan kita kembali kepada Tuhan, dan kita hidup dalam dan bersama dengan Tuhan. Seperti Yesus sebelum naik ke surga menjanjikan, ingat, aku selalu besertamu sampai akhir zaman. Jadi kesempatan seperti sekarang ini dengan macam-macam dimensi yang berat kehidupan manusia di atas muka bumi ini yang disampaikan Mbak Agatha tadi, menurut saya adalah kesempatan untuk kembali kepada jati diri kita. Keluarga-keluarga yang mungkin selama ini sibuk masing-masing termasuk anak-anaknya, ada kesempatan untuk berkumpul lebih lama. Baik Bapak Uskup, di dalam kitab suci itu kita seringkali membaca kisah-kisah mengenai Yesus yang berdoa
mengajak murid-muridnya untuk berdoa, tapi juga mengajar murid-muridnya berdoa. Bolehkah Bapak Uskup bercerita tidak hanya dari kitab suci, tapi juga dalam kehidupan sejarah gereja, tokoh atau santo-santa dalam gereja, barangkali pun juga gereja, yang memberi penjelasan betapa pentingnya doa itu yang dapat mengubah hidup orang. Betul. Dalam sejarah gereja dan sejarah teologi yang kita pelajari di Seminari Tinggi, ada tokoh namanya Uskup Agustinus dari kota Hippo di Afrika Utara. Sebagai orang muda, hidupnya itu boleh dikatakan penuh dengan hura-hura, kehidupan yang mewah, bahkan yang sensual. Tetapi ibunya sebagai seorang wanita dan ibu yang penuh kepedulian terhadap anaknya, Santa Monica, terus-menerus berdoa. Ketika Agustinus hijrah ke Italia, sampai di Italia bagian utara, sampai di kota Milan, ibunya ikut. Dan terus-menerus dengan penuh air mata mendoakan anaknya ini. Dan pada suatu waktu akhirnya anaknya bertobat. Agustinus meninggalkan cara hidup yang lama, yang penuh dengan nafsu kedagingan, keduniawian, dan dia kembali ke kampung halamannya di Afrika bersama dengan ibunya. Nah, dalam kesaksian yang ditulis oleh Agustinus kemudian ada ungkapan yang sangat terkenal. Jiwaku gelisah sampai beristirahat dalam Engkau, ya Allah. Nah, di sini dengan jelas muncul dua hal, bahwa manusia tidak pernah akan puas dengan segala kenikmatan duniawi, entah itu uang, entah itu nama, entah itu kepandaian dan seterusnya. Akhir-akhirnya orang harus kembali ke kedalaman dirinya, di mana Tuhan itu bersemayam. Dan yang kedua, bukan saja doa seseorang, tetapi doa orang lain untuk sesamanya, khususnya doa seorang ibu untuk anak-anak itu luar biasa mujarabnya. Dan oleh karena itu, seperti dikatakan oleh Mbak Agatha tadi, semakin pentinglah bahwa orang tua itu mendoakan anak-anaknya. Ya. Jangan hanya mengeluh mengenai anaknya, tetapi mendoakan mereka sekali lagi sejak anak itu lahir pada detik pertama di atas muka bumi ini dalam rahim ibunya. Baik, itu luar biasa Bapak Uskup. Itu kalau dari tokoh agama ya. Nah, kebetulan saya juga punya satu video tentang pengalaman iman. Ini kita akan tampilkan dari masyarakat kekinian gitu. Ini adalah pengalaman hidup mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dalam situasi apapun. Ini adalah salah satu umat di Keuskupan Banjarmasin yang akan memberikan pengalaman iman kepada kita semua dari keluarga Bapak Denny. Doa itu bagi saya adalah sangat penting sekali dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa itu adalah sebagai vitamin kami juga untuk sehari-hari dalam keluarga kami. Sungguh-sungguh menguatkan kami dalam hal kehidupan kami sehari-hari. Dan doa juga banyak membantu kami dalam hal mengatasi segala permasalahan kami. Karena doa adalah sebagai obat yang sungguh-sungguh mujarab, yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami sehari-hari. Yang jelas kami melaksanakan doa setiap hari. Kami lakukan dengan ibarat makan itu adalah suatu kebutuhan. Jadi doa itu adalah suatu kebutuhan kami sehari-hari. Karena kalau kami tidak berdoa, ada yang kurang dalam kehidupan kami sehari-hari. Kalau di keluarga kami, setiap pagi kami secara bergantian, kami berdua membawa anak-anak kami berdoa di Venti misa harian. Dan kalanya setiap hari kami berdoa juga rosario setiap habis makan malam.
kami berdoa rosario bersama. Mau tidur kami juga mau berdoa bersama juga. Yang jelas karena saya kerja sendiri, jadi pagi-pagi itu yang jelas kami itu doa pagi. Setelah itu saya pergi ke pasar beli ikan dan sayur. Terus istri saya itu ngurusin anak-anak untuk belajar secara online. Jadi saya ngurusin yang di dapur buat masak-masak. Setelah itu ya siangnya nanti saya pergi kerja ya jualan seperti biasa. Yang jelas pengalaman hidup saya yang saya mengesankan itu sampai sekarang itu dalam keluarga saya sampai sekarang saya diberikan Tuhan kesempatan untuk hidup sama anak-anak saya tidak kurang satu apapun dan juga ya Tuhan memberikan kepercayaan kepada keluarga kami yaitu seorang anak yang betul-betul sangat istimewa dan itu merupakan suatu ya kami imani sebagai keistimewaan yang begitu besar seorang anak yang sangat istimewa bagi kami dan kami mau menerima dengan tulus hati dan dengan kesabaran. Jadi ya dengan bantuan Tuhan juga dan kami dengan berdoa terus kami juga minta pertolongan supaya kami diberikan suatu kesabaran terus walaupun kami terkadang ya tidak manusia sabar. Yang lemah, kadang-kadang tidak sabar dan juga yang jelas kami mau menerima anak yang istimewa tersebut dengan hati yang tulus ikhlas. Selain kami juga berdoa, kami juga anak-anak kami juga membaca kitab suci. Manfaat dari doa yang kami lakukan setiap hari kami merasa saling membutuhkan, saling merasa Tuhan itu selalu menolong kami, selalu menyertai kami saat kami mengalami kesulitan, kami selalu dikuatkan. Sebuah pengalaman yang sangat luar biasa dari satu keluarga di Keuskupan Banjarmasin. Bagaimana Bapak Uskup, apakah ada tanggapan ataupun ada yang ingin direfleksikan dari tayangan yang kita lihat tadi Bapak Uskup? Baik, terima kasih Mbak Agatha. Apa yang kita perbincangkan sampai sekarang ini menjadi konkret, membumi dalam pengalaman real keluarga ini yang kita lihat pada video tadi. Di satu sisi harus dikatakan bahwa secara lahiriah, secara material keluarga ini adalah keluarga yang biasa-biasa saja. Bahkan mungkin bagi banyak orang ini keluarga yang kurang diberkati kalau dilihat dari segi hal-hal duniawi. Keadaan ekonomi itu Senin Kemis ada anak yang bagi banyak keluarga itu mungkin merupakan aib karena tidak normal seperti anak-anak lain. Tapi disitulah iman mereka berbicara bahwa tidak ada yang kebetulan bagi Allah dan setiap peristiwa yang Allah izinkan terjadi dalam diri seseorang, dalam diri suatu keluarga itu pesannya ada dan pesan Tuhan itu selalu adalah pesan untuk keselamatan. Baik untuk yang bersangkutan sendiri maupun bagi orang lain. Paling sedikit sebagai kesaksian hidup. Dan yang kedua, seperti dipesankan oleh Yesus sendiri, mintalah maka akan kamu mendapatkan. Carilah maka kamu menemukannya. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibuka bagimu. Dalam doa yang tekun, yang seringkali kering, seolah tanpa jawaban, sehingga bisa menggoda kita untuk mengatakan ternyata Allah melupakan saya, bahkan Allah meninggalkan saya. Ternyata pada akhirnya walaupun secara lahiriah itu keadaan tidak banyak berubah, tapi suatu perubahan batin yang luar biasa. Keluarga ini menyadari Tuhan hadir
dan sementara bekerja dalam keluarga kita, dalam diri setiap anggota keluarga. Dan saya kira inilah pesan iman yang paling penting. Tuhan tidak pernah meninggalkan siapapun orang itu. Dan dia mendengarkan doa-doa orang yang berseru kepadanya. Dan dia tahu kapan waktunya doa seseorang itu dikabulkan. Dan kalau ada penundaan, itu bukan karena ada kekurangan pada orang itu, tetapi ada rencana yang lebih besar yang disiapkan Allah bagi orang atau keluarga bersangkutan. Maka pesannya, tetaplah bertekun, setia dalam doa, juga ketika hidup kita terasa kering, gersang, dan seolah-olah kita ditinggalkan oleh Allah. Baik pemirsa, Bapak Uskup yang terkasih, senang sekali rasanya bisa berjumpa dengan Bapak Uskup kita dalam katekese keluarga Permata di tengah pandemi ini dengan topik doa keluarga. Kemiskinan dan kesepian terbesar masyarakat saat ini itu bukan pertama-tama sebenarnya karena pandemi, tetapi karena rapuhnya relasi dalam keluarga, karena kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Nah, peneguhan dari Bapak Uskup tadi jelas bagi kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan karena itu kita tetap tekun dan terus-menerus berdoa, karena dengan berdoa kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Yesus, Maria, dan Yusuf, di dalam hidupmu kami menemukan cahaya kasih sejati, dan kepadamulah kami percayakan hidup keluarga kami. Keluarga Kudus Nazaret, jadikanlah keluarga kami tempat berkomunikasi, sanggar doa, sekolah iman, dan gereja kecil. Keluarga Kudus Nazaret, semoga tidak ada lagi kekerasan, ketegaran hati, dan perpisahan di dalam hidup keluarga. Semoga duka dihibur, luka disembuhkan, dan kerukunan dipulihkan. Keluarga Kudus Nazaret, semoga dalam masa pandemi ini kami semakin memahami keindahan dan kesucian keluarga kami. Semoga kami semakin mengenali rencana-rencanamu yang indah. Yesus, Maria, Yusuf, dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami ini. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Diberkatilah saudara sekalian, semua dan setiap anggota keluarga di mana saja mereka ada saat ini. Handai taulan sanak saudara kaum kerabat kita, mereka yang kita jumpai dan kita layani dalam tugas, pekerjaan, kegiatan, dan profesi kita setiap hari. Segala pergumulan, bahkan beban dan penderitaan yang Tuhan perkenankan kita alami dalam keluarga dan pekerjaan kita, oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah saudara-saudari yang terkasih, katekese kita bersama Bapak Uskup tentang Permata di tengah pandemi dengan tema doa dalam keluarga. Semoga apa yang disampaikan oleh kita semua di sini menjadi bekal kehidupan saudara-saudari sekalian di dalam kehidupan ini. Terima kasih dan sampai jumpa.
segala sesuatu.